It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum. Wah, bagus banget gelang ini. Aku suka sekali, apalagi kalau dipakai di tangan. Nih, tuh lihat, bagus kan? Bagus sekali loh. Kamu pakai gelang itu. Iya, aku suka sekali sama gelang ini. Gimana sih cara buatnya? Gini nih, mudah kok. Yang penting harus sabar saat buatnya. Nih, masukin karetnya, terus naikin ininya. Sini aku coba. Ah, kok susah sih? Gimana sih? Kok susah sih? Kamu mau gelang yang bagus kan? Sebenarnya gampang loh. Cuma kamu harus sabar. Ya udah, berarti kamu belajar dulu aja tentang patience. Apa artinya coba? Menunggu hingga nanti untuk apa yang kamu inginkan sekarang. Nah kan, berarti kalau kamu ingin gelang sekarang, kamu harus menunggu dengan sabar saat kamu membuatnya. Aku harus sabar ya. Ya udah, sekarang kita fokus ibadah online Starkids yang super keren ini. Oke, teman-teman, yuk kita siapkan buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Konsentrasi selama mengikuti ibadah online dan duduklah yang sopan, tidak kemana-mana ya. Tuhan hadir bersama kita dimanapun kita berada. Ayo hormati Tuhan dan pastikan ikut ibadah online ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang mau makan dan minum, lakukan setelah ibadah ya. Yuk kita menyanyi dan memuji Tuhan. Buatlah Tuhan bangga atas pujian kita. Let's pray. Dear Jesus, we thank you for today. Thank you for your goodness and your love for us. Holy Spirit, please be with us. Help us to honor you as we worship you. In Jesus' name, Amen. Patience takes time. Patience, you gotta wait a little while. Patience, no hurry. Patience, there's no need to worry. Don't give up and don't lose hope. It will happen. Wait and see. Patience takes time.
Patience Patience takes time. takes time. Patience, you gotta wait a little while. Wait a little while. Patience, Patience, no hurry. no hurry. Patience, there's no need to worry. Patience. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik. Ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Histo. Aku di sini, Kak Reti. Oh, Maaf, Kak. terang sekali ya Histo. Oke. Histo, cepat sekali. Langsung menyalakan lampu dari HP-nya ya. Thank you. Yeay! Akhirnya listriknya on lagi. Enak Betul. dan lega, Kak Reti. Jadi terang, jadi kita bisa saling melihat ya Histo. Iya, Kak. Kak Reti nih, kalau tiba-tiba gelap seperti tadi ya, atau mungkin adik-adik ada juga yang pernah mengalami di rumah listriknya mati di tengah malam. Biasanya kan adik-adik gunakan apa coba? Kalau di rumah apa coba? Aku sih langsung cari senter di HP, Kak. Atau kadang-kadang pakai lilin kalau mati lampu. oh ya. Atau Papa sudah sediakan lampu kecil, Kak, yang sudah dipasang baterainya, Kak Reti. Oh iya, adik-adik juga mungkin seperti itu ya. That's good. Itu cukup menolong saat terjadi gelap, tidak ada listrik. Dan sekarang Histo, kita sangat tertolong ya adik-adik dengan adanya lampu listrik. Ada di mana-mana. Dan lampu listrik yang kita nikmati nih sampai hari ini nih Histo ya dan adik-adik, itu adalah buah atau hasil dari kesabaran penemunya. Kalau coba adik-adik ingat, pernah nggak adik-adik belajar di sekolah siapa ya nama penemu dari lampu listrik itu? Bentar, Kak Reti. Oke. Oh, orang sering menyebutnya Edison. Oh ya. Aku ingat sekarang, Thomas Alva Edison. Bener. Clever. Pintar sekali ya Histo. Oke. Thomas Alva Edison sebenarnya di tahun 1878 dia berusaha membuat sesuatu yang bisa menerangi. Karena memang pada saat itu, pada masa itu tidak ada lampu listrik seperti sekarang ini. Ia ingin supaya semua orang bisa mengalami terang di malam hari khususnya. Atau dia juga berpikir supaya bisa terang tanpa api, tanpa asap. Dan lebih aman gitu. Wow,
pasti dia langsung bikin dan jadi ya Kak Reti. Tidak semudah itu, Histo. Justru sebaliknya. Untuk menemukan satu bola lampu yang bisa menyala, Edison harus mengalami kegagalan lebih dari 1000 kali. Gagal 1 kali, ia coba lagi. Ia sabar, coba lagi. Gagal lagi, dia sabar lagi, dia coba lagi. Dia menunggu hasil dari apa yang dicobanya itu. Dan ia berusaha lagi, sabar, dan coba lagi. 1000 kali Kak? Iya. Waduh, aku aja ngerjain PR Kak Reti. Salah 2 atau 3 kali terasa sangat sulit banget. Aku aja sampai pengen menangis Kak. Oh, makasih buat kejujurannya Histo. Edison juga pasti capek dan mungkin kesal. Tapi dia memilih untuk sabar. Walaupun tentu di hatinya ia ingin cepat berhasil. Ia memilih untuk bersabar dan terus mencoba. Artinya Edison menunggu untuk berhasil bukan dengan sikap pasif yang diam saja atau menyerah. Tapi ia terus aktif dengan cara mencoba dan terus mencoba hingga apa yang ia nantikan yaitu keberhasilan, bola listrik itu, lampu listrik itu dapat ia raih. Wah, berarti dia sabar banget ya Kak. Gagal sampai 1000 kali itu tidak membuatnya menyerah, tetapi dia terus sabar dan mencoba. Wah, itu contoh kesabaran yang luar biasa buatku. Betul. Dan karena kesabarannya itu adik-adik, akhirnya di tahun 1879 lampu listrik itu pun menyala. Jadi sudah 146 tahun nih sejak Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu listrik pada tahun 1879 itu. Sekarang kita semua bisa menikmati terang di rumah, terang di sekolah, di gereja, di mall, dan di mana-mana. Puji Tuhan ya, ada orang yang berhasil untuk sabar. Wah, hasil dari kesabaran Thomas Alva Edison itu tidak sia-sia karena dia sabar. Kita turut merasakan buahnya. Kita bisa beraktivitas di malam hari dengan lampu listrik dan menikmati keindahan dimanapun karena adanya terang dari lampu listrik yang berhasil dibuatnya. Tepat sekali. Dan dari kisah ini kita belajar satu hal penting, yaitu choosing to wait even when it's hard. Memilih untuk menunggu walaupun terasa sulit. Choosing to wait even when it's hard. Memilih untuk menunggu walaupun terasa sulit. Alkitab juga telah mengajarkan tentang menunggu untuk apa yang kita lakukan. Coba baca ya adik-adik Galatia 6 ayat 9. Let's read the Bible. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena pada waktu yang tepat kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Apa yang dilakukan Thomas Alva Edison adalah contoh seorang yang tidak jemu-jemu berbuat baik. Yaitu ia sabar dan tidak menyerah untuk membuat alat penerang bagi semua orang. Hingga di waktu yang tepat dia menuai keberhasilannya, yaitu lampu listrik yang bisa menerangi dunia sampai hari ini. Iya ya, aku harus ingat nih untuk memilih sabar.
tidak menyerah saat mengerjakan PR atau aku sedang berusaha melakukan hal yang lainnya. Benar. Karena ketika tidak sabar menunggu nih, itu akan membawa kita ke dalam masalah atau kesulitan loh Histo. Seperti dalam kisah tentang dua kakak beradik yang kembar di Alkitab nih ada. Yang satu bernama Esau dan satu lagi Yakub. Ayo adik-adik bisa buka buku Alkitabnya di Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Oh, aku tahu Kak Reti. Esau itu yang kakaknya kan? Benar? Yang badannya berbulu dan suka berburu. Dan Yakub suka tinggal di rumah. Wah, Histo masih ingat kisahnya ya? Betul sekali. Mereka adalah anak-anak dari Ribka dan Ishak, ayah dan ibunya. Suatu hari, Esau pulang dari berburu. Ia sangat lapar sekali. Lalu, dia lihat adiknya Yakub lagi masak sup yang harum banget. Esau bilang, "Cepat, kasih aku makan." Wah, kayak aku itu Kak Reti. Kalau pulang les, langsung pengen makan masakan mamaku. Saat itu ya adik-adik, Yakub bilang begini, "Boleh, tapi kamu harus tukar dengan hak anak sulungmu." Itu artinya adik-adik, Esau sebagai kakaknya harus menyerahkan berkat besar dari Allah yang dimiliki sebagai seorang kakak sulung atau kakak yang paling tua. Hanya untuk ditukar dengan semangkuk masakan sup kacang merah dan roti. Kak Reti, apa hak anak sulung itu? Hak kesulungan dalam budaya zaman itu, hak kesulungan sangat penting. Ini bukan hanya tentang menjadi anak tertua loh, tetapi juga meliputi anak sulung akan menjadi kepala keluarga dan pemimpin rohani bila ayahnya telah meninggal. Anak sulung menerima 2 bagian loh dari warisannya dibandingkan dengan saudara-saudaranya. Waduh, itu sangat berharga. Dan itu sama sekali tidak sebanding dengan semangkuk masakan sup kacang merah, Kak Reti. Betul. Iya betul Histo. Esau tidak sabar dan tidak memilih untuk menunggu, yang saat itu bagi Esau memang sulit ya. Terasa sulit karena sedang letih dan lapar sehabis berburu. Ia tidak bisa menunggu untuk apa yang diinginkannya sekarang. Saat itu ia lebih pilih kenyamanannya, keinginannya sekarang daripada menunggu berkat anak sulung nanti. Jadi Esau tetap mau menerima tawaran dari Yakub adiknya itu. Jangan! Kita lihat ya adik-adik, apakah Esau mau menerima tawaran dari Yakub adiknya itu? Yakub dan Esau adalah saudara kembar, anak Ishak dan Ribka. Esau lahir lebih dulu, sehingga ia memiliki hak kesulungan. Esau tumbuh menjadi seorang pemburu yang kuat dan suka berburu di hutan. Yakub lebih suka tinggal di rumah dan membantu ibunya. Suatu hari, Esau pulang dari berburu dalam keadaan sangat lapar. Ia melihat Yakub sedang memasak sup merah yang lezat. "Aku sangat lapar, berikan aku sup itu," kata Esau. Yakub menjawab, "Berikan hak kesulunganmu kepadaku, maka aku akan memberimu sup ini." Esau berpikir bahwa ia akan mati kelaparan, jadi hak kesulungan terasa tidak penting baginya. "Baiklah, aku berikan hak kesulunganku padamu," kata Esau tanpa berpikir panjang. Yakub segera memberikan sup itu kepada Esau. Esau makan dengan lahap tanpa menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang berharga. Yah, sayang sekali pilihan yang dilakukan oleh Esau.
Salah ya, walaupun saat itu dia sangat lapar. Dan memang sih sulit sekali untuk menunggu. Tapi kan sebenarnya ia bisa saja memilih untuk sabar. Sedikit saja. Lalu masak sendiri aja ya Kak. Lalu menunggu masakannya sendiri sampai matang daripada harus mengorbankan hak kesulungannya yang sangat berharga itu. Iya betul. Coba saja seandainya Esau bisa menunggu hingga nanti untuk apa yang ia inginkan sekarang. Tentu ia tidak akan kehilangan hak kesulungannya yang sangat berharga untuk dirinya dan juga untuk keturunannya di masa depan. Iya ya, sangat disayangkan. Sangat merugikan untuk dirinya sendiri, bahkan untuk keluarganya di masa depannya. Tentu di kemudian hari dia sangat menyesal ya, tapi sudah tidak ada gunanya. Itu sebabnya lebih baik adik-adik dan kita semua belajar sabar, memilih menunggu hingga nanti untuk apa yang kami inginkan sekarang. Coba sekarang nih adik-adik dan Histo, pilih mana? Pilih mau langsung main game atau langsung kerjakan PR dulu? Teman-teman, yuk kita pilih. Kerjakan PR dulu Kak. Setelah itu baru main games. Setuju? Good. Berarti Histo dan adik-adik memilih untuk menunggu walau mungkin bagi adik-adik terasa sulit untuk mengerjakan PR dulu ya. Dan harus bersabar untuk keinginan main gamenya. Sekarang pilih tetap latihan dengan sabar walaupun sulit. Misalnya adik-adik latihan basket seperti Histo tadi futsal. Betul? Ya. Dan latihan-latihan lainnya sekalipun melelahkan atau berhenti latihan atau terasa sulit atau terasa capek, milih mana? Aku sih Kak tetap pilih latihan sih. Karena lebih baik aku menunggu untuk aku bisa jadi pemain futsal yang berhasil nantinya. Iya ya, betul. Dan ini pilih mana nih adik-adik saat tiba waktunya baca Alkitab? Pilih baca Alkitab atau malah pilih nonton film atau di YouTube? Wah, ini menggoda banget Kak Reti. Tapi teman-teman, ayo semangat. Kita pilih baca Alkitab supaya kita diberkati Tuhan dan hidup kita menjadi berhasil. Yes, saat adik-adik baca Alkitab itu berarti adik-adik sedang mengisi hati adik-adik dengan firman Tuhan yang akan menuntun hidupmu dan memberi kekuatan. Khususnya nih saat kita sedang menunggu Allah menjawab doa-doa kita. Yuk kita menunggu dengan mempercayai waktu Tuhan seperti yang kita sudah pelajari di minggu pertama. Oh iya, aku ingat. Trusting God's timing. Mempercayai waktu Tuhan seperti Abraham. Yep. Dan saat menunggu walaupun tidak mudah, mari kita mempercayai Allah apapun yang terjadi. That's faith. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Adik-adik, sementara kita memilih untuk menunggu walaupun terasa sulit, mari kita sama-sama ingat firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Let's sing it. Mazmur 27 ayat 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan.
mau mengajak adik-adik untuk teduh sejenak. Adik-adik, hal apa yang sedang adik-adik tunggu dari Tuhan? Mungkin jawaban doa untuk kesembuhanmu, untuk nilaimu, untuk kejuaraan misalnya di sekolah, atau hal lainnya. Aku lagi berdoa untuk bisa ikut turnamen, tapi aku masih harus menunggu. Tapi aku akan menunggu dengan sabar sampai waktunya Tuhan untukku. Yes, good Histo. Kamu bisa tetap percaya Histo. Tuhan tahu waktu yang terbaik untukmu. Yuk, kita semua belajar memilih untuk menunggu walaupun terasa sulit. Mari kita sampaikan isi hati kita kepada Allah kita yang hidup dan berkuasa. Allah yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kami untuk sabar, menunggu untuk sesuatu yang kami inginkan sekarang. Roh Kudus, beri kekuatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar menunggu dengan hati yang percaya kepadamu ya Allah yang setia. Kami percaya akan Engkau, Allah yang selalu menjawab doa kami. We love you God. Amen. Amen. Sabar, sabar. Aku harus tetap sabar sekalipun terasa sulit. Aku mau buat gelang ini sampai akhir, biar bisa aku pakai. Oke, good. Nah, tuh kamu bisa juga membuat gelang ini sampai selesai. Good, kamu bisa sabar juga ya? Iya nih, sekarang aku bisa pakai gelang buatanku sendiri. Saat kita sabar, kita bisa menikmati buah dari kesabaran itu, yaitu menerima apa yang kita inginkan dan itu berkat Tuhan loh. Oke, sekarang teman-teman yuk klik like, subscribe, dan share link ibadah online Star Kids. Supaya lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang beribadah kepada Tuhan. Yuk kita hadir ibadah secara langsung. Teman-teman yang tinggal di kota Bandung ditunggu ya. Di Star Kids GKPB Fajar Pengharapan. Untuk alamat GKPB Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Ada di Pasir Koja atau di Kopo atau di Lembang. Ayo datanglah beribadah. Minggu depan tepat tanggal 17 Agustus Hari Kemerdekaan Indonesia. Yuk kita rayakan kemerdekaan Indonesia di ibadah Star Kids. Super Day Kemerdekaan di setiap satelit GKPB Fajar Pengharapan. Seru loh, ada perlombaan kemerdekaan yang berhadiah menarik. Dan ada yang seru juga nih, Kesanana Connect. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi, 2 minggu sekali di Jalan Pasir Koja 58, lantai 3. Yuk kita beri persembahan bagi Tuhan dengan sukacita. Memberi persembahan adalah tanda syukur kita kepada Allah. Ayo kita beri persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan sukacita. Papa dan Mama bisa membantumu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR. It's quiz time! Tuliskan 2 hal apa yang teman-teman sadari teman-teman harus sabar. Misalnya, aku harus sabar mengajari temanku. Dan hal lainnya. Kirimkan jawabannya ke nomor hotline ini dengan alamat rumahmu supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Wah, teman-teman sudah beribadah sampai akhir dengan bersemangat. Sampai jumpa di ibadah online Star Kids minggu depan. God bless you.